نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال ربنا تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل وعلا في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، jamaah salat Jumat, hamba-hamba Allah, a'azzani Allahu wa iyyakum, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya tanpa terasa kita pada hari ini telah berada pada Jumat yang keempat dari bulan Ramadan pada tahun yang mubarakah ini. Itu artinya kehidupan manusia dari hari ke hari, waktu-waktu yang dia lalui itu senantiasa akan menjadi saksi baginya di hadapan Allah. Maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam banyak tempat Allah tabaraka wa ta'ala berfirman tentang waktu. Di antaranya Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 36: Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bulan yang ada di sisi Allah adalah 12 bulan sebagaimana yang tertera di dalam kitabullah azza wa jal. Maka di dalam 12 bulan itu ada bulan-bulan haram dan ada pula bulan yang Allah tabaraka wa ta'ala jadikan padanya keistimewaan bagi orang-orang yang beramal pada bulan tersebut. Apakah keistimewaan itu terdapat pada siang hari sebagaimana pada 10 hari yang awal dari bulan Dzulhijjah, ataukah keistimewaan itu ada pada malam hari sebagaimana yang ada pada 10 hari yang akhir dari bulan Ramadan? Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-12:
وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبشرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. Dan kami, kata Allah, menjadikan siang dan malam sebagai dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Famahawna ayatal laili, lalu kami hapus tanda-tanda malam hari itu. Waja'alna ayatan nahari mubsyiratan, dan kami jadikan tanda siang hari itu terang benderang. Tanda siang hari itu amat jelas. Litabtaghu fadlan min rabbikum, agar supaya kalian pada siang hari itu mencari karunia Rabb kalian. Walita'lamu adadas sinina wal hisab, dan agar supaya kalian mengetahui jumlah bilangan di dalam satu tahun, jumlah bilangan bulan di dalam satu tahun, wal hisab, dan kalian mengetahui perhitungan hari, perhitungan bulan, dan seterusnya. Wa qala ta'ala, begitu pula Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Yunus ayat yang kelima. Allah mengatakan, huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Allah tabaraka wa ta'ala adalah zat yang menjadikan matahari bercahaya dan bulan bersinar. Sekali lagi di dalam ayat yang mulia ini, ayyuhal hadirun, jamaah salat Jumat azani Allah wa iyyakum, Allah menyebutkan dua makhluk yang paling besar di antara makhluk-makhluk yang besar lainnya, yaitu matahari dan bulan. Allah katakan, huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an. Allah yang telah menjadikan bercahaya, wal qamara nuran, dan Allah menjadikan bulan itu bersinar, wa qaddarahu manazila, dan Allah menentukan tempat-tempat orbitnya, lita'lamu adada sinina wal hisab, agar supaya kalian mengetahui jumlah bilangan di dalam satu tahun, agar senantiasa kalian mengetahui jumlah bulan di dalam satu tahun, dan kalian mengetahui hisab, perhitungan, kata Allah Azza wa Jalla. Maka kalau kita berbicara tentang waktu yang Allah jadikan kepada kita ini, maka manusia di sana terbagi secara garis besar menjadi dua kelompok manusia. Ada orang-orang yang lalai, ada orang-orang yang ghaflah, lalai dalam memanfaatkan waktu ketika menjalani kehidupannya. Apakah dia membiarkan waktunya berlalu begitu saja tanpa faedah, atau justru dia mengisi waktu-waktunya dengan kemaksiatan? Dan di sana ada kelompok manusia yang lain, yaitu manusia yang cerdas dalam memanfaatkan waktu dan sisa-sisa kehidupan yang Allah berikan kepadanya, yaitu manusia yang senantiasa, manusia yang musta'id, manusia yang senantiasa bersiap siaga, selalu mempersiapkan dirinya dalam keadaan bagaimanapun dan dalam kondisi yang bagaimanapun untuk menerima curahan rahmat Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu, tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabrani dan yang lainnya, dan hadis ini dihasankan oleh Al-Allama Al-Albani, bahwasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu', Rasulullah bersabda, "Utlubul khaira dahrakum." Carilah kebaikan itu sepanjang usia kalian. Wa ta'arradu li nafahati rahmati rabbikum, dan persiapkanlah kalian diri kalian, berikan kekosongan pada diri kalian, berikanlah tempat pada diri kalian
untuk menerima curahan rahmat Rabb kalian. Fa inna lillahi nafahatin min rahmatih, karena sesungguhnya Allah Jalla Jalaluh mempunyai limpahan curahan rahmat, yusibu biha man yasha'u min ibadih, yang Allah Azza wa Jalla berikan curahan rahmat itu kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wasallallahu ayyastura awratikum wa yu'ammina rawatikum, dan mintalah kalian kepada Allah, berdoalah kepada Allah Rabbuna Jalla Jalaluh, agar senantiasa Allah menutup aib-aib kalian dan Allah memberikan kalian rasa aman dari ketakutan kalian. Ayuhal muslimun, ibadallah, a'azzani Allahu wa iyyakum, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita dengan 3 motivasi, 3 perkara yang besar dalam menjalani kehidupan manusia, yaitu yang pertama, utlubul khaira dahrakum, carilah kebaikan sepanjang hidup kalian, mintalah kebaikan itu, jangan lalai dari kebaikan itu. Kalau sekiranya engkau adalah seorang penuntut ilmu, maka jangan sia-siakan kesempatanmu untuk belajar ketika majelis-majelis ilmu itu hadir di hadapanmu. Jangan engkau mengatakan engkau seorang penuntut ilmu, tetapi engkau kufur dengan nikmat Allah. Ada majelis ilmu di sisimu, namun engkau abaikan. Inilah yang disebut dengan kufur nikmat. Dan jika engkau adalah seorang abid, jika engkau adalah seorang ahli ibadah, maka gunakanlah sisa hidupmu ini untuk beribadah kepada Allah. Tanamkanlah dalam benak, perasaan dan pikiranmu bahwa kehidupanmu ini tidak ada lain kecuali untuk beribadah kepada Allah. Aktivitasmu dalam kehidupan dunia hanyalah sarana untuk menyokong dan memberikan kesempurnaan pengabdianmu kepada Allah. Karena Allah Jalla Jalaluh tidaklah menciptakan engkau untuk tidur dan makan. Allah tidak menciptakan engkau untuk makan dan bermain. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma khalaqatul insa wal jinna illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan manusia dan jin, kata Allah, kecuali agar supaya mereka beribadah kepadaku, kata Allah. Engkau ayyuhal ibadallah, engkau ya Abdullah, engkau wahai hamba Allah, hidup dalam kehidupan dunia ini bukan untuk makan dan minum, bukan untuk tidur dan berfoya-foya, bukan untuk bergembira, bukan untuk untuk kesenangan semata-mata, tetapi engkau ya Abdullah, khuliqa li ibadillah, engkau diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Maka perhatikanlah tujuan yang dengannya engkau diciptakan. Jangan sampai engkau lalai dari tujuan yang dengannya Allah menciptakan engkau. Kemudian pesan yang kedua di dalam hadis Rasulullah yang mulia ini, wa ta'arradu linafhati rahmati rabbikum, dan berikanlah kekosongan, sediakanlah pada dirimu itu peluang untuk menerima curahan rahmat Allah. Jangan engkau menjadi orang yang selalu beralasan dengan kesibukan. Jangan engkau menjadi orang yang ketika masih fakir, masih miskin, engkau katakan saya sibuk mencari nafkah. Bukankah memberikan makan kepada anak dan istri itu juga ibadah? Maka saya juga sibuk untuk beribadah cari rezeki karena saya fakir. Tapi begitu Allah memberikan kepadamu kekayaan,
maka muncul alasanmu yang lain lagi. Begitu engkau diberikan oleh Allah rizki, engkau katakan saya sibuk, urus jualan, barang masuk banyak, ada sekian ton, dan sekian ton. Engkau mempunyai alasan yang lain. Ketika engkau miskin, engkau katakan sibuk mencari uang. Dan ketika engkau kaya, engkau mengatakan sibuk untuk mengurus hartamu. Lalu kapan ya ibadah Allah? Kapan wahai hamba Allah? Engkau orang yang mengatakan saya tidak punya kesibukan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jangan sampai engkau termasuk di antara barisan orang-orang munafik yang selalu mencari-cari alasan untuk terhindar dan tidak terlibat dari kegiatan-kegiatan yang ada padanya takarrub ilallah, ada padanya pendekatan diri kepada Allah. Apa bedanya engkau dengan Abu Jahal? Ketika diserukan kepada Islam, kedudukannya menghalangi dia daripada Islam. Apa bedanya engkau dengan Qarun yang mengurus harta bendanya yang begitu banyak sampai dia lalai dari Allah? Apa bedanya engkau dengan Fir'aun yang kekuasaannya membuat dia lalai dari ketakwaannya kepada Allah? Maka Al-Imam Ad-Dahabi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Kabair, beliau mengatakan bahwasanya para salaf berkata, barang siapa yang lalai dari ibadah salatnya paling kurang karena kekuasaannya, maka dia akan dikumpulkan di hari kiamat bersama Fir'aun. Barang siapa yang lalai dari salatnya paling kurang, paling umumnya dari ibadah, karena kesibukan hartanya, maka dia akan dikumpulkan bersama Qarun. Maka kalau ada orang yang engkau lihat wahai ibadah Allah, orang yang kekuasaannya menyibukkan dia dari ketaatan kepada Allah, maka katakan wahai Fir'aun, janganlah engkau lalai dalam kelalaianmu wahai Fir'aun zaman sekarang. Kalau engkau lihat ada orang yang kelalaian hartanya, mengurus perdagangannya sampai melalaikan dia dari taat, maka katakan wahai Qarun, janganlah hartamu itu membuat engkau lalai wahai Qarun. Sungguhnya engkau adalah Qarun zaman sekarang. Dan kalau ada orang yang lalai kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala karena salah satu dari urusan-urusan dunianya, maka dia akan dibangkitkan bersama para pendahulunya yang telah lalai dalam urusan dunia mereka. Kemudian, maka dari itu perhatikanlah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani di dalam Al-Kabir dan Al-Awsat, yang disahihkan oleh Al-Allamah Al-Arnaud Syuaib Al-Arnaud rahimana wa rahimahullah, bahwa Rasulullah bersabda, laisa min amali yaumin illa yuhtamu alaihi. Tidaklah ada satu amalan yang dilakukan oleh seorang hamba setiap hari menjadi rutinitasnya, illa yuhtamu alaihi, kecuali hamba itu akan dimatikan oleh Allah di atas amalannya itu. Fattaqullah ya ibadallah, bertakwalah kalian kepada Allah wahai hamba-hamba Allah. Barang siapa yang sibuk urus urusan dunianya, maka dia akan dimatikan oleh Allah di atas urusan dunianya itu. Barang siapa yang menjadikan kehidupannya ini penuh dengan amalan-amalan keduniaan, apakah itu mengurus kebun, mengurus toko, mengurus peternakan, pertanian misalnya, dan seterusnya, kesemua hari-harinya itu dia sibuk untuk mengurus itu, maka Allah akan matikan dia di atas perkara tersebut. Seorang yang kesehariannya, hidupnya ini dihabiskan untuk nelayan,
maka pasti akhir hidupnya itu dia berada di tengah lautan. Barang siapa yang kehidupannya itu dia habiskan umurnya di dalam laut, di dalam hutan belantara, maka kematiannya pasti di atas amalannya tersebut. Maka perhatikan, di atas apakah engkau ingin meninggal? Di atas apakah engkau ingin Allah mewafatkan engkau, wahai ibadah Allah? Kalau engkau ingin bahwa engkau mati sebagai seorang yang saleh, malakul maut datang mencabut nyawamu dalam keadaan engkau taat, maka lazimkanlah amalan ketaatan itu dalam kehidupanmu. Karena Rasulullah mengatakan, laisa min amali yaumin, tidaklah ada suatu amalan yang dilakukan oleh seorang hamba pada suatu hari dan amalan itu menjadi rutinitasnya, illa yuhtamu alaih, kecuali dia akan diwafatkan oleh Allah di atas amalannya itu. Seorang penuntut ilmu yang menghabiskan waktunya dalam majelis ilmu, maka Allah akan wafatkan dia dalam keadaan berthalibul ilmi. Seorang mujahid yang menghabiskan sisa umurnya di medan perang, maka Allah akan wafatkan dia di atas amalan syahid. Seorang yang ahli baca Al-Quran, dia mengisi waktu-waktunya dalam kehidupannya dengan membaca Al-Quran, maka Allah akan wafatkan dia dalam keadaan membaca Al-Quran. Atau kama jaa fil athar. Maka dari itu, urusan memanfaatkan waktu ini, para ulama memberikan kepada kita nasihat yang begitu panjang. Di antaranya Mujahid, salah seorang imam dari kalangan tabi'in, dia berkata, ma min yaumin illa yaqul ibn Adam, qad aqaltu alayka al-yawma wa lan arji'a ilayka ba'da al-yawm, fanzur madza ta'malu fiyya. Tidaklah ada satu hari yang dilewati oleh seorang manusia kecuali hari itu akan berkata, wahai ibnu Adam, wahai keturunan anak Adam, dakhaltu alaikal yawma, hari ini aku telah datang kepada engkau, walan arji'a ilaika ba'dal yawm, dan aku tidak akan pernah lagi kembali kepada engkau, wahai anak Adam. Hari yang engkau lewati hari ini tidak akan pernah terulang lagi sampai hari kiamat. Fanzur madza ta'malu fiha, maka perhatikanlah apa yang engkau lakukan di hari-harimu itu. Perhatikan apa yang engkau amalkan pada hari-harimu itu, karena hari itu akan pergi meninggalkan engkau dan dia tidak akan kembali lagi. Dan begitu pula Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau menasihatkan kepada kita dalam ucapannya, kata beliau, laisa yaumun yati min ayyamid dunya illa yatakallam. Tidaklah ada satu hari yang datang dari hari-hari dalam kehidupan dunia ini kecuali hari itu akan berbicara. Yaqul, hari itu dia akan berkata, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inni yaumu jadidun wa inni ala ma ya'malu. Dia akan berkata, inni yaumu jadidun wa inni ala ma yu'malu fiyya syahidun. Wahai manusia, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku ini adalah hari yang baru. Sesungguhnya aku ini adalah hari yang baru, dan sesungguhnya aku akan menjadi saksi atas amalan-amalan yang engkau lakukan padaku itu. Perhatikan ayuhal ibadallah, takutlah engkau ketika nanti suatu hari, hari itu akan berbicara, hari itu akan bersaksi, ya Allah, pada hari ini si fulan telah melakukan amalan ini dan itu di atasku, ya Allah. Wa inni law qad gharabati syamsu lam arji ilaikum ila yaumil qiyamah. Dan sesungguhnya aku,
kalau sekiranya matahari sudah terbenam, aku tidak akan kembali kepada engkau lagi yang kedua kalinya, wahai manusia. Begitu pula Hasan Al-Basri berkata, annahu kana yaqul, bahwa pada suatu hari nanti, hari-hari yang kita lewati ini akan berbicara. Ya bna Adam, dia berkata, wahai anak Adam, al-yawmu dayfuka wa dayfu murtahilun yahmaduka aw yadummuka wa kadzalika lailatuka. Hasan Al-Basri berkata, wahai Adam, harimu itu adalah tamumu. Hari yang engkau jalani itu adalah tamu bagi engkau, dan tamumu itu dia akan pergi meninggalkan engkau, karena tamu tidak akan pernah tinggal dengan kita selama-lamanya. Seseorang yang bertamu dia akan pergi, maka hari-hari yang engkau lewati pun itu dia akan pergi, sebagaimana tamu akan pergi meninggalkan engkau. Wa inni yahmaduka aw yadummuka, maka hari itu, tamu itu ketika dia pergi dari rumahmu, dia akan memuji engkau atau dia akan menghina engkau. Seorang tamu, dia bertamu di rumah seseorang, begitu dia pergi meninggalkan rumah orang itu, maka hanya ada dua saja. Kalau dia menganggap bahwa tuan rumah itu tidak becus dalam melakukan pelayanan, atau dia melihat aib-aib yang ada pada tuan rumahnya, maka dia akan mencela tuan rumah tersebut. Tapi kalau sekiranya tuan rumahnya itu adalah orang yang pandai dalam melakukan pelayanan terhadap tamunya, maka tamunya itu pasti akan memujinya. Maka begitu pula hari yang engkau lewati. Kalau hari yang engkau lewati itu engkau gunakan dengan baik dalam ketaatan kepada Allah, maka dia akan memuji engkau. Tapi kalau seandainya hari yang engkau lewati itu engkau gunakan dalam kemaksiatan kepada Allah, maka hari itu dia akan mencela engkau. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi dzikrul hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha wa li sa'iril muslimin min dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم. Amma ba'd. Ikhwanna fiddin, demikian pentingnya seseorang di dalam mengarungi kehidupannya ini, dia memanfaatkan waktu-waktu yang dia lalui dengan baik dan benar. Meski demikian, manusia ini adalah dhaif. Manusia ini mempunyai kelalaian-kelalaian, sehingga terkadang dia ingat dan terkadang dia lupa. Namun janganlah kelemahan dirinya itu membuat dia berlarut-larut di dalam kelalaiannya, tetapi dia harus bisa cerdas dalam memanfaatkan waktunya. Dia menutupi kelalaiannya itu, sehingga disebutkan dalam sebuah riwayat dari seorang imam dari kalangan tabi'in, yaitu Qatadah. Dia berkata, innal mu'min kada yansa bil laili wa yadhkuru bin nahar wa yansa bin nahari wa yadhkuru bil lail. Sesungguhnya seorang mukmin itu terkadang dia lalai pada malam hari, namun dia ingat pada siang hari. Dan terkadang pula dia lalai pada siang hari, namun dia ingat pada malam hari. Kalau orang yang demikian,
maka manfaatkanlah waktu ketika engkau teringat itu untuk menutupi waktu kelalaianmu. Maka suatu ketika ada seseorang yang datang kepada sahabat yang mulia Salman Al-Farisi. Dia berkata, la astati'u qiyamal lail. Aku tidak mampu untuk melakukan qiyamul lail karena aku sibuk dalam kehidupan duniaku. Siang hari aku sibuk dengan borongan-borongan. Siang hari aku sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan. Maka pada malam hari aku tidak sanggup untuk qiyamul lail. Qala lahu, maka Salman Al-Farisi mengatakan kepadanya, fala ta'jiz bin nahar. Kalau engkau tidak mampu untuk beramal di malam hari, maka jangan engkau lemah di siang hari. Kalau engkau tidak mampu beramal di malam hari, maka beramallah di siang hari. Kalau engkau tidak mampu beramal di siang hari, maka beramallah di malam hari. Jangan di siang hari engkau tidak beramal, di malam hari pun engkau katakan capek. Lalu engkau ini hamba siapa? Engkau hamba Allah atau engkau hamba pekerjaan, ayuhal ibadullah? Maka hendaklah seseorang memperhatikan dirinya, karena dalam kesehariannya sesungguhnya dia sedang berdagang dengan Allah. Barakallahu fikum. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma barik ala Muhammad wa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma dammir a'da'ana wa a'da'al muslimina fi kulli makan. Allahumma dammir a'da'ana wa a'da'al muslimina fi kulli makan. Allahumma mazzik Amrika wa awana. Allahumma mazzik Amrika wa awana. Allahumma innaka antas sami'ud du'a. Allahumma innaka antas sami'ud du'a. Allahumma mazzik Amrika wa awana. Allahumma aslih ahwal al-muslimina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru da'wana aqimis salah.